Pemerintah daerah Maluku Barat Daya gelar syukur Natal dan Tahun Baru serta buka kerja tahun 2024. Di akun news Maluku Barat Daya kap.co.id, pemerintah Maluku Barat Daya gelar ibadah syukuran Natal dan Tahun Baru sekaligus ibadah buka kerja tahun 2024 yang dilaksanakan pada Gereja Eliora, Jemaat GPM Tiakut, Selasa 23 Januari 2024. Ibadah dilayani oleh Sekretaris Klasis GPM Pulau-Pulau Letimoa Lakor, Pendeta R. HTPU SSI. Dalam refleksinya dengan mempedomani bacaan firman Tuhan, Amsal 3 ayat 1-8, mengingatkan agar seluruh ASN dalam bekerja haruslah takut akan Tuhan, setia kepada pelayanan, rendah hati, dan selalu bersandar pada Tuhan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban, sehingga ASN dapat mewujudkan jati diri sebagai pelayan yang mampu mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Kerjakanlah tanggung jawab dan pelayanan kita sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Kita yakin Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang kita gumuli selama ini. Tutur Pendeta R. HTPU dalam refleksinya. Sementara Bupati Maluku Barat Daya, Benjamin Teanoa ST, dalam arahannya dalam gelaran buka kerja pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengajak kita melihat kembali apa yang telah dilakukan pada tahun 2023. Masih terdapat tantangan dan kendala yang belum sempat diselesaikan, tapi banyak yang telah dilakukan dan dihasilkan sepanjang tahun 2023. Banyak prestasi yang telah kita raih 2023. Itu semua karena kita seluruh anggota negara bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan kita menghimpun jasa keberkaitan sehingga bisa tercapai yang baik. Saya minta untuk seluruh laporan keuangan harus sudah selesai dalam bulan ini. Kita nanti mungkin akan akhir bulan atau lebar semuanya kita harus. Kadang-kadang dalam birokrasi ini kita mengatakan aturan di luar kita menindas. Ada orang-orang di luar pemerintahan berteriak bahwa bupatinya jangan sampai menindas. Padahal di birokrasi tidak ada kata menindas. Yang ada hanyalah perintah. Perintah yang turun, laporan yang harus kembali. Ada indikator-indikator untuk mengukur apakah laporan ini berhasil atau tidak, baik atau tidak, gimana. Intinya itu. Dan dalam kita berpikir dengan menegakkan aturan, menegakkan garis komando, itu artinya menilai. Harus ada koordinasi yang kuat, harus ada perintah yang kuat, sehingga hasilnya bisa muncul. Tadi luar biasa kesalahan pendeta melayani kita seperti seakan-akan kita lagi melayani kita, walaupun Tuhan tidak bilang kita laksanakan tugas. Kalau itu pemegang tanggung jawab, saya percaya bahwa dalam kita merasa bahwa jabatan yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki bukan hanya semata-mata berkat Tuhan, tetapi lebih dari itu adalah tanggung jawab yang Tuhan bebankan kepada kita. Kalau cuma berkata kita cari uang saja, itu tidak. Kalau jabatan ini berkat, karena jabatan ini berkat mungkin dapatnya. Kalau begitu nanti saya dapat fasilitas macam-macam tanpa saya harus bekerja yang penting saya dapat. Itu kalau ada disebut sebenarnya. Tapi kalau itu dilihat sebagai berkat dan sekaligus berwarna kepada kita, maka berkat yang kita terima itu bagian
upah kita bekerja dan pengabdian kita untuk rakyat dan untuk bangsa. Itu harapannya. Saya berharap 2024 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kenapa harus ingatkan bahwa keuangan? Karena untuk keberkalian ini, untuk kelima kalinya, saya berharap laporan keuangan pemerintah daerah Maluku Barat Daya bisa mendapatkan pendidikan wajar atau pengecualian untuk kelima kali. Kenapa harus lima? Kenapa harus terus-terus? Grafik itu harus begini, harus naik. Kalau gelombang itu tidak ada informasi. Orang yang bersama ini pemerintahan kita. Karena ada DP, kita dapat bonus berulang-ulang, bonus dan berubah. Saya berharap bahwa 2024 ini kita juga memasuki tahun politik. Ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bulan Februari dan nanti sementara pilkada nanti tahun 2024 juga bulan November. Jadwal kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga keamanan, ketertiban, kekeluargaan. Karena itu mahal. Pemilihan orang pemenang karena itu bukan hal yang menjadi penting. Yang penting adalah rakyat bisa menyalurkan aspirasi dengan bebas dan tidak ada perpecahan di masyarakat. Tidak boleh ada benturan kepentingan sehingga membentukkan masyarakat. Tidak boleh. Ini mahal. Kalau sekali itu susah dan tidak boleh kaki, tidak boleh lalu. Karena itu nanti Februari saya harap untuk seluruh ASN menyalurkan aspirasinya. Jangan sampai ada yang malah dan goblok. Kadang-kadang mana juga ya? Kadang-kadang saya tidur, betul-betul disapa, bingung. Akhirnya partisipasi pemilu kita rendah. Kalau angka partisipasi pemilu rendah, orang akan mempertanyakan keabsahan pemilu. Kadang-kadang kita tidak berpikir, kita ini kan kurang dan bercapek. Bangun pagi seperti biasa, tidur santai satu hari. Nah begitu kita sama santai dan kita pergi coblos, angka partisipasi pemilu yang rendah, orang bisa mempertanyakan keabsahan pemilu. Bayangkan kalau ada 100% dulu pemilih, kemudian yang ikut pemilu cuma 40%. Kan jadi pertanyaan ini yang 60% itu siapa? Itu tidak boleh karena ada pilpres. Pilpres itu nanti disoroti dunia. Dunia akan soroti. Indonesia demokrasinya bukan kesatuan berapa. Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara menandakan ada suasana demokrasi yang luar biasa di Indonesia sehingga orang bebas memberikan pilihannya. Semua orang berpartisipasi karena apa? Tanggung jawab pada kita. Begitu. Saya minta saya nanti sampaikan juga kepada masyarakat, keluarga untuk pada hari ya pergi ke TPS untuk memberikan hak suara. Karena siapa yang terpilih dia nanti saja tahu bahwa pemilu itu langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Silakan pilih menurut Anda saudara. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada seluruh pejabat Forkopimda yang selama ini telah membantu menopang kami pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan misi, tugas pemerintahan daerah kepada masyarakat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga 2024 ini kita bisa terus bergandengan tangan membangun keluarga yang menjadi lebih baik lagi. Bagi saudara,
suatu negara yang sampai hari ini belum melaksanakan tugas dari tempat tugas sesuai dengan kesehatan ini, tolong sadar dari dunia. Karena SKI itu mereka laksanakanlah sesuai dengan mereka. Ada pada yang berada, mudah-mudahan dengan latar belakang ini ada harum-harum yang kesana seperti mereka tidak ada. Kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kata ini kita menjadi lebih baik pada tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP-PKK Kabupaten Maluku Barat Daya Ibu Relinoa, Wakil Bupati Dr. Anus Agustinus L. Kili-Kili MSI, Perwakilan Kajari Maluku Barat Daya, Perwakilan Kapolres Maluku Barat Daya, Perwakilan Dandim 1511 Pulau Moa, dan Kibrimob, Pabung TNI Angkatan Udara, Pabung TNI Angkatan Laut, Pastor Paroki Moa, Kepala Kantor Agama Maluku Barat Daya, serta pimpinan bersama staf BUMN BUMD